Film dokumenter ini dibuat pada bulan Agustus 1995, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-50. Penyiar Sitor berusia 21 tahun, lebih tua dari Republik Indonesia. Kisah hidupnya jalin menjalin dengan kisah negerinya. Ia satu generasi dan bergaul erat dengan mereka yang mekar di tahun-tahun perjuangan kemerdekaan. Misalnya Hairil Anwar, Asrul Sani, dan Idrus. Meski Sitor baru terlibat belakangan. Mereka ini oleh beberapa kritikus sastra dinamai Angkatan 45. Penamaan ini mungkin tak penting, tapi semangat bangsa yang baru menjadi, yang gelisah mencari identitas dan kebudayaan baru, itulah sumber kreasi mereka. Sitor pernah bermukim di luar negeri dan agak terkejut melihat pembangunan yang sangat besar. Hal ini dapat kita simak pada puisi yang berjudul Jakarta Malam. Di pojok kebun sirih masuk ke Tamrin, sekilas pandangku terhambat pada warna neon, mengerdip di puncak-puncak metropolitan. Tertegun di depan lampu dan rambu lalu lintas. Ku sadar aku ada dan di Jakarta, bukan di Hong Kong, bukan pula di Danau Toba asal ku datang. Berangkat di suatu pagi cerah, bahwa kini hariku larut dan sudah malam. Sitor mengenang belakangan betapapun ia besar jauh di pedalaman sebelum ke Jakarta. Apa yang dirintis oleh pergerakan nasional berbentuk pers tandingan dan terutama karya Angkatan Pujangga Baru bergaung menembus tembok-tembok pingitan budaya tradisional dan pagar-pagar pengayoman budaya asing. Sitor pernah mendekam 8 tahun di penjara tanpa proses pengadilan. Inilah dampak keterlibatannya dengan dunia politik sejak 1958 sampai pecahnya peristiwa 30 September 1965. Ia dekat dengan Presiden Soekarno. Ia pernah antara lain menjadi Ketua Lembaga Kebudayaan Nasional atau LKN, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Kemarin aku kesasar cari alamat di daerah Salemba. Tiba-tiba melihat tembok penjara tempatku meringkuk cukup lama di masa lalu. Agaknya setelah lama bebas, tempat ini selalu kuhindari. Tapi kini, berdiri dekatnya, seperti dapat kujamah, keinginan yang sangat melonjak ingin masuk, melongok ke dalam, tertarik amat oleh sesuatu yang terasa tertinggal, terlupakan dalam sel. Ia lahir di Harian Boho, dekat Pulau Samosir, Sumatera Utara, pada tanggal 2 Oktober 1924. Sampai umur 7 tahun, Sitor dibesarkan di lingkungan tradisional, lingkungan sastra lisan berbahasa Batak. Sejak kecil ia mendengarkan khotbah-khotbah dalam bahasa Injil lewat terjemahan Batak. Ia mengenang kemudian, saya mendengarkan lagu-lagu rakyat, mendengarkan musiknya, saya kenyang sastra di upacara-upacara, saya terekspos pada ide-ide puitis dan bentuk-bentuk sastra tanpa teori. SD dan SMP-nya berbahasa Belanda. Pendidikan ini sangat langka di tanah Batak ketika itu, hanya dikelola untuk calon pegawai kolonial. Ketika itu, bahasa Indonesia masih terbatas penggunaannya pada kaum pergerakan sebagai tandingan terhadap budaya penjajah. Sitor mengenang di kemudian hari. Dalam suasana pendidikan kolonial, jiwa remaja dengan kepekaannya yang khas sudah merasakan kejanggalannya dalam rangka harga diri sebagai bangsa. Selama tahun 1943 sampai 1945, sebagai remaja putus sekolah, si bakal penyair mengasah diri dalam bahasa Indonesia di Sibolga, kota perdagangan berpenduduk campuran dan berbahasa Indonesia. Selepas SMA Belanda di Medan,
ia kembali ke Tarutung untuk menjadi wartawan suara nasional di Tarutung. Pada tahun 1947, ia menjadi wartawan harian Waspada di Medan dan setahun kemudian ia menjadi korespondennya di Jawa. Sejak inilah ia menjalani pengembaraan yang intens. Di Jawa lah ia menyelami dunia real kesusastraan Indonesia. Sajaknya yang pertama, Kaliurang, dimuat majalah Siasat pada tahun 1948. Jadi sekarang Bapak Ibu akan datang di ruangan kita. Mari kita perhatikan Bapak Ibu sama-sama kita lihat. Jakarta, 17 Agustus 45. Dini hari. Sederhana dan murni, impian remaja, hikmah kehidupan, bernusa, berbangsa, berbahasa. Kewajaran nafas dan degup jantung. Ketika masih SMP, dalam sebuah liburan di tahun 39 di Sibolga, ibu kota Kresidenan, Sitor menemukan Max Havelaar karya Multatuli dalam bahasa Belanda. Darah mudanya mendidih. Ia dengan berkeringat menerjemahkan sajak, Saijah dan Adinda yang ada di dalamnya ke dalam bahasa Batak. Sejak itu, timbullah keyakinannya akan bakat sastranya. Dari pantai Haranggaol, kutatap pulau. Danau biru membuai perahu nelayan Bandar Saribu. Dengan lagu kasih adat Simalungun di tanah purba. Sekeluar penjara, Sitor segera terlibat dalam dunia sastra yang kali ini terisi ramai dengan para penulis yang segenerasi lebih muda darinya. Tak lekang oleh usia, ia tetap berjalan sebagai seorang kelana rindu, menulis tentang tempat-tempat. Tapi kali ini sajaknya lebih cair, lebih prosais, dalam arti lebih langsung merekam pengalaman, tak lagi berisi perasaan sunyi dan terasing seperti karyanya di tahun 50-an. Dari puisi Sitor, Topografi Danau Toba, saya bisa merasakan kekuatan alam sebagai sumber inspirasi penciptaan. Bisa Sitor ceritakan bagaimana hubungan alam ini dengan proses penciptaan kita? Ya, saya kira sudah jelas bagi pengamat puisi saya bahwa bagian besar dari karya puisi saya katakanlah bertema alam, baik dalam arti geografi, budaya, yang bisa diungkapkan begini dalam sajak topografi ini. Ada kalimat sebagai berikut: dari seberang ke seberang, sawang, gunung memeluk lembah. Ya, tentu ini mendekati suatu idealisasi penggambaran ideal dari masyarakat di mana saya lahir dan tumbuh. Bisa dari apa yang kita lihat di bawah ini, malah lembah ini dengan persawahannya, dengan sungainya, riamnya, dan di depannya ada prototip dari desa Indonesia. Jadi Indonesia purba itu, dalam sebagai orang yang lahir di sini, itu yang sejak dini tentu pada masa kecil tidak terlalu analitis saya alami. Tapi yang dikatakan dalam istilah yang belakangan disebut secara eksistensial. Barangkali Sitor tak lagi terbelah oleh dunia pribadi maupun dunia sosial, atau antara budaya asing dan budaya sendiri. Kini Sitor tampak langsung menunjukkan pendirian atau suasana hatinya, jadi kurang simbolis. Jika dulu ia khusyuk meradang, kini ia luas menerima dunia. Si aku yang stabil menyaksikan alam sekitar seraya meleburkan diri pada benda-benda yang disaksikannya. Ini saya alami di desa
Bali Age yang disangkut-sangkut. Kita mengenal Sitor Situmorang sebagai salah satu penyair lirik Indonesia yang terpenting. Sajak-sajaknya yang terbaik yang ia ciptakan tahun 1950-an amat dekat dengan bentuk puisi tradisional, misalnya pantun dan soneta. Sitor penyair simbolis, ia terampil mengolah lambang dalam mewakili ungkapan batinnya. Simak misalnya bait pertama dari sajak lagu Gadis Itali. Kerling danau di pagi hari, lonceng gereja Bukit Itali. Jika musimmu tiba nanti, jemputlah abang di Teluk Napoli. Sebagian besar sajak Sitor melukiskan pengembaraan. Tak kurang dari 200 sajak yang ditulisnya menunjukkan rindu maupun resahnya di tanah Batak, Jawa, Perancis, dan berbagai tempat di dunia. Ini bukanlah kegelisahan seorang pelancong, melainkan kemasgulan seorang yang bisa memasuki lingkungan budaya yang manapun. Kegelisahan manusia modern yang, kata kritikus Atiu, telah makan segala macam buah-buahan tetapi tidak lagi merasa puas. Bagi Sitor, bumi tak berumah satu. Menurut kritikus sastra almarhum Subagio Sastrowardoyo, keindahan sajak-sajak Sitor terasa ganjil di tengah konteks penciptaannya, yakni tahun 1950-an. Masa-masa keliaran hidup sosial, gangguan pemberontakan, pemogokan, dan jatuh bangunnya kabinet pemerintahan. Namun Sitor menciptakan lingkungan ciptaannya sendiri yang begitu halus, tertib, dan cermat. Seakan ia tak terlibat keonaran zamannya. Seakan ia mengurung diri dalam pengasingan indah, tersisih dari kegoncangan sekeliling. Itu juga diperkuat oleh ucapan Nirwan Dewanto yang mengatakan bahwa sajak-sajak Sitor menunjukkan kegelisahan berdiam di tempat. Tidak hanya kegelisahan pelancong, melainkan kemasgulan seseorang yang bisa memasuki lingkungan budaya manapun sekaligus meragukannya. Ada yang bisa Sitor jelaskan tentang ini? Ada petualangan fisik, keluar dari sini, pindah secara geografis. Lalu pindah secara lingkungan spiritual. Nah itu, jadi mencakup petualangan geografis, petualangan spiritual. Tapi belakangan ada saya temukan, ternyata ada selalu terbawa apa yang saya serap dari lingkungan yang ditinggalkan. Yang sebelumnya, dalam pertanyaan sebelum saya pernah jawab, ada semacam modal keterikatan sebagai sumber ilham poetik, yaitu apa itu? Semangat dan etos Indonesia purba itu. Dalam kumpulan Wajah Tak Bernama 1955, Sitor mendedahkan cinta erotik tak mengandung bahagia yang kekal. Juga kesunyian, kehampaan, dan ketiadaan pengertian antara orang yang mencintai dan dicintai, antara orang tua dengan anak, pendeknya antara manusia dengan manusia. Namun penyair ini tetap luar biasa dalam menggambarkan pemandangan alam. Ada suasana mencekam di antara benda-benda yang dilukiskannya. Sitor juga menulis cerpen. Kumpulan cerpennya, Pertempuran dan Salju di Paris 1956, berisi sejumlah cerpen yang boleh dibilang termasuk yang terbaik di Indonesia. Dengan cerita-cerita berlangsung di tanah sendiri maupun tanah asing, Sitor tetap mendedahkan pengembaraan. Cerpen-cerpennya juga liris, hemat kata, dan kuat dalam pelukisan suasana. Sementara 3 dramanya dalam kumpulan Jalan Mutiara yang terbit pada tahun 1954, barangkali bukan drama untuk dipentaskan, tapi untuk dibaca saja. Dibanding puisi dan cerpennya, drama Sitor tampak verbal. Surat kakak pengantar tikar pandan, kiriman dari desa yang kuterima dalam penjara. Adik tersayang, terimalah tikar, kuanyam sendiri bagimu. Semoga jadi penghalau dingin malam-malam di atas ubin-ubin. Saya ingin mendengar pengalaman petualangan di penjara ini dan apa penjara itu bagi Sitor. Pengalaman penjara mengajarkan saya, di balik tembok penjara atau di luarnya, manusia itu akhirnya harus menciptakan ruang kebebasannya sendiri. Jawabannya ada di dalam salah satu sajak saya yang berjudul
nyanyian Krishna. Juga setelah penjara, saya makin mengerti apa arti hukum bagi peradaban manusia. Apa arti hak asasi buat kehidupan suatu bangsa dan individu-individu yang menjadi warga bangsa tersebut. Saya 8 tahun di penjara disekap tanpa ada hakim ikut serta bicara. Lalu kalau misalnya buat seterusnya, saya tentu akan makin sadar, dan sepanjang ada sumbangan saya ingin menyumbang kepada supaya jangan ada di dunia ini, katakanlah atau di negeri kita ini ada satu orang pun yang masuk penjara, sekalipun 2 kali 24 jam tanpa dicampuri oleh hakim. Saya melihat terutama akhir-akhir ini dengan terbitnya buku Prahara Budaya ya, cara penyuguhan itu seperti juga menghakimi. Jadi ada hakim tidak resmi yang saya lihat kecenderungannya menghakimi secara terus-menerus. Saudara Sitor, ada komentar nggak? Bisa nggak saya dapat jawaban? Masih terpengaruh suasana waktu 30 tahun yang lalu. Dalam sikap terhadap masalah itu masih kelihatan apalagi sakit hati, emosi dan sebagainya. Kalau orang baca di dalam itu banyak mengenai saya dan organisasi yang saya pimpin, Lembaga Kebudayaan Nasional atau LKN. Itu dari judul buku bisa DKK, seolah-olah Lembaga Kebudayaan Nasional tidak punya identitas sendiri. Dan bahwa Sitor Situmorang itu tidak punya identitas sendiri. Itulah di situ ada semacam kontradiksi. Kalau orang membaca contoh yang dimuat lengkap karangan saya, tahu siapa saya. Ada saya punya identitas. Setuju dengan apa saya itu urusan lain. Tapi judul itu bisa menyesatkan. Apakah dari pengalaman Pak Sitor memiliki sikap politik seperti itu, Pak Sitor beranggapan atau merasa bahwa penting seorang sastrawan atau seniman itu berpolitik? Sebelum perang, Sakrir sendiri berpendapat bahwa peranan mendidik dari sastra itu penting. Tapi tidak berarti bahwa dia mengatakan bahwa semua sastrawan dan seniman harus aktif politik, tidak. Saya kebetulan aktif, saya seorang aktivis politik. Itu saja. Pak Sitor, saya ingin memasuki bunga di atas batu ya. Kumpulan bunga di atas batu itu, saya melihat bahwa karya-karya di zaman baru tidak dimasukkan, dan menurut catatan editor, Pak Sitor sendiri memang mempertimbangkan atau menolak memuatnya. Apa alasan Pak Sitor melakukan itu? Saya tidak mengejar seluruhnya puisi murni, orangnya begitu. Kebetulan ini mengenai laporan perjalanan saya di Tiongkok. Saya tahu betul itu, bahwa itu laporan jurnalistik dalam bentuk memakai teknik puisi. Itu saja. Untuk kedua kali penyair ini bermukim di Paris sejak tahun 1995, setelah yang pertama pada tahun 1951 sampai 1952. Ia pernah pula belajar sinematografi di California, Amerika Serikat selama 1956 sampai 1957. Selama 1991 sampai 1995, ia bermukim di Islamabad, Pakistan. Namun, sejak tahun 1980-an, ia berupaya menemukan kembali kampung halaman dan masyarakatnya dengan studi sejarah dan antropologisnya. Menutup koleksi sajak lengkapnya Bunga di Atas Batu yang terbit pada tahun 1988, Sitor menulis, antara politik dan kredo sastra, para pengarang terpanggil mencipta zona kebebasan. Di zona itulah kepengarangan dapat dikenali sebagai panggilan, tanpa perlu menafsirkannya secara sepihak sebagai ilham metafisik sebagaimana di zaman lalu pada diri Nabi. Kepengarangan berikut tanggung jawab intelektualnya ada kesejajaran dengan dan dapat dikiaskan sebagai kenabian, juga di tengah zaman teknologi sekarang ini, sepanjang dikaitkan pada arti karya. Tamasya tele setua bumi ini bakal kubanding apa Ranggi? Seumpama hidup kekal
terhampar di fajar berbual. Di sini akan kudirikan gubuk, dekat riam air hutan pusaka, terjun berbuih menyuruh di rongga karang lembah gunung tercinta. Jadi tempat tapa, sepulang tualang di seantero persada, mendengarkan mantra roh leluhur di angin senja, bertiup di ilalang luasan Toba. Pada usianya yang sudah 7 dasawarsa, penyair Sitor Situmorang tetap pengelana. Tapi kini ia menerima tempat-tempat di seluruh dunia dengan ikhlas. Ia pun tak lagi berbantahan dengan dirinya sendiri. Rindunya tak lagi mengandung ketegangan. Ia seperti membawa kampung halaman dan tanah air dalam penanya. Kini ia bukan lagi anak lama ditunggu, anak tiada pulang, seperti dinyatakannya dalam sajaknya yang ditulis pada tahun 1955 berjudul Si Anak Hilang.